Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat percikan iman yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Dan semoga apa yang kita kerjakan oleh Allah diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan. Baik sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, materi yang saya sajikan pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan tentang makna keberkahan. Kita sering mendengar kata berkah, dan tentu saja sebuah pertanyaan, apa sih itu berkah? Dan untuk apa Islam mengajarkan arti dari sebuah keberkahan? Tentu saja ada banyak ayat yang berkaitan dengan keberkahan. Ketika saudara kita menikah, maka kita senantiasa mendoakan, dan di situ ada kata keberkahan, barakallah. Kemudian ada barakallah. Kemudian ketika kita bertemu dengan saudara kita yang sesama muslim dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja ada banyak penafsiran orang yang mengatakan arti dari sebuah berkah. Kalau di daerah pantai mungkin kata berkah itu identik dengan hajat laut. Kalau di daerah mungkin Jawa di sana identik dengan keberkahan itu membagi-bagi makanan. Dan tidak sedikit mungkin dengan kata berkah itu sendiri banyak di antara kita yang masih mungkin terlalu jauh menafsirkan arti dari sebuah keberkahan, memberikan sesajen, memberikan makanan-makanan yang memang tidak semestinya harus diberikan. Nah, dalam Islam mengajarkan kata berkah di sini adalah berkembangnya kebaikan. Jadi berkah usia, berkah materi, berkah pangkat kita, berkah dagangan kita, itu artinya bertambah. Dengan tambahan itu, dengan keberkahan itu, kita semakin dekat lagi kepada Allah. Jadi hidayah Allah dekat dengan kita karena kita memiliki usia yang berkah. Ada juga orang usianya hanya 30 tahun, tetapi keberkahan hidupnya itu bisa dikenang. Meskipun dia sudah tidak ada, tetapi orang mengenal dengan kebaikannya. Tetapi ada juga orang yang usianya 75 tahun, 85 tahun, tetapi hidupnya tidak berkah. Apa yang menjadi contoh tidak berkahnya? Orang lain enggan untuk mengenang kebaikan dia. Seolah-olah yang dia berikan, yang dia warnai kehidupannya itu adalah semuanya adalah keburukan. Hadirin sahabat percikan iman yang berbahagia, bisa dilihat Allah menyampaikan kata berkah ini di surat As-Sad, yang dimana Allah memberikan Al-Quran. Kata Allah, kitabu anzalnahu ilaika mubarakan. Kata Allah, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Jadi sahabat percikan iman, saya ingin bertanya, sudah sejauh mana nih bacaan Al-Quran kita? Sudah sampai surat mana kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini? Apa targetan kita membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu kan sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Jika kita ingin selamat, jika kita ingin tahu jalan ke surga, maka bacalah Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Kalau kita tidak, berarti nggak usah baca Quran. Kenapa? Karena nanti kalau orang yang tidak baca Quran, dia tidak akan tahu kemana jalan surga itu. Jadi jalan surga itu diketahui bagi orang-orang yang beriman dan yang senantiasa membuka Al-Quran, membacanya, kemudian mengkajinya, kemudian melakukannya. Nah, ini sahabat percikan iman. Bisa dibuka di surat Shad ayat 29. Allah menurunkan Al-Quran itu adalah penuh dengan keberkahan. Kemudian kata Allah, walayatadakkaru ulul albab. Ternyata di dalam ayatnya, setiap ayatnya itu mengandung pembelajaran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpikir. Tentu saja kalau kita membaca Al-Quran, berarti indikatornya kita itu adalah makhluk yang berpikir.
Ketika kita berpikir membaca Al-Quran, pasti kita akan mengambil intisari dari ayat ini apa. Tujuan ke surga itu apa? Menjadi orang baik itu seperti apa? Menjadi orang yang dicintai oleh Allah itu seperti apa? Nah, Al-Quran menggambarkan kepada kita. Jadi kita harus punya target nih sahabat percikan iman. Ketika ibu dan bapak di saum ini, targetan saya 1 bulan saum ini saya harus baca Quran itu selesai 3 kali atau 4 kali khatam Al-Quran. Wah, hebat itu ya. Kita membaca terus tadarusnya. Kemudian kita insya Allah lah hidup kita berkah. Di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Usia kita, waktu kita berkah dengan membaca Al-Quran. Waktu kita berkah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita memiliki keberkahan dalam hidup kita, maka Allah akan bukakan hati kita. Kemudian boleh sahabat percikan iman dibuka surat Al-An'am ayat 125. Ini juga berkaitan tentang keberkahan. Bagaimana Allah memberikan keberkahan itu menjadi sebuah kebaikan untuk kita. Kata Allah, "Fama yuridillah." Barang siapa yang Allah hendaki, ayyahdiyahu yashrah sadrah lil Islam. Maka Allah akan bukakan hati kita untuk senantiasa membuka kebaikan-kebaikan, menerima kebaikan-kebaikan. Jadi indikator orang yang diberkahi hidupnya dalam kebaikan teh enak, gampang. Ya kalau hanya sebatas sholat 5 waktu berjamaah gampang buat bapak-bapak ya. Nah, karena kan kalau buat bapak-bapak itu sholat berjamaah itu kalau bisa wajib nih di masjid ya. Jangan di rumah terus. Kan ada orang teh waktunya ada ya, dia sehat, rumahnya dekat masjid, kalau adzan terdengar sangat jelas. Tetapi karena hatinya tidak berkah, jasadnya tidak berkah ya, ketika Allah memanggil hare gitu, seolah-olah nggak mau dia sholat berjamaah, berat gitu. Padahal dia itu gelarnya S3. Ternyata gelar itu tidak menjadi jaminan bahwa orang itu akan mudah untuk melakukan kebaikan. Makanya fama yuridillah yaj'al lahu yashrah sadrah lil Islam. Allah bukakan hatinya untuk senantiasa menerima kebaikan-kebaikan. Nah, itulah indikator dari sebuah keberkahan. Kita harus memiliki nilai keberkahan. Kalau seandainya kita punya harta, mudah-mudahan harta kita menjadi harta yang berkah. Kemudian ketika kita punya anak, mudah-mudahan anak kita itu melahirkan keberkahan. Kita punya ladang, punya sawah, punya tanah, mudah-mudahan tanah itu, harta itu menjadi sebuah keberkahan. Caranya apa? Contohnya, ketika keberkahan itu, baik itu harta, pangkat kita, itu bisa mendekatkan diri kepada kita. Jadi yashrah sadrah lil Islam. Allah bukakan hatinya, Allah bukakan pintu hidayah dalam hatinya untuk senantiasa menerima apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Islam. Sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, itu gambaran Allah, fama yuridillah. Jadi barang siapa yang Allah hendaki, maka Allah akan bukakan hatinya untuk menerima Islam. Tetapi wa may yuridillahi ayyudillahu yaj'al lahu yashrah sadrah lil Islam. Tetapi bagi orang yang usianya tidak berkah, maka Allah akan himpitkan hatinya. Salat, tapi teu nyaman salat nate, tidak menjadi sebuah benteng yang kuat pada dirinya. Salat, mabok gitu tah. Jadi henteu nikmat dengan salatnya. Kadang kan kita suka merasakan saya teh sok salat, tapi nah hanya hati teh meni asa gersang gitu teh. Hati teh asa tenang gitu. Tetapi kalau orang yang hatinya berkah, Allah bimbing dengan hidayah, maka Allah akan berikan ketenangan pada hatinya. Tetapi kalau orang yang ditutup hatinya untuk menerima Islam, ketika diajak kebaikan, dia selalu menolak. Hayu pengajian, hoream malas. Hayu atau sedekah ke percikan iman, berat kudu sedekah mah, apalagi nggak punya uang, cuman segini-gininya. Tapi kalau orang yang dibukakan hatinya, ya mudahlah untuk melakukan sedekah terhadap percikan iman. Ketika percikan iman punya program untuk pembangunan masjid, ya dia mudah, dia transfer untuk kebutuhan dakwahnya. Tapi beda dengan kebalikan tadi, orang yang ditutup hatinya, dia enggan untuk melakukan kebaikan. Hadirin sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah,
Jadi yuridillah yashrah sadrah lil Islam. Jadi Allah bukakan hatinya, itu adalah indikator bagi hidup yang memiliki makna keberkahan. Jadi dalam semua sisi, baik itu duniawinya, ukhrawinya, dia memberikan sebuah keberkahan yang bisa dinikmati dengan keberkahan itu. Kemudian kata Allah berkaitan dengan keberkahan, Allah menyampaikan juga di surat Al-Imran ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasimu billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada kamu dan Rasulnya? Di tengah-tengah kamu barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi hadirin sahabat percikan iman yang dirahmati Allah, bagi seorang hamba yang diberkahi oleh Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan yang lurus. Contoh, kalau orang yang diberkahi oleh Allah, dia punya keinginan. Contohnya dia ingin mendaftarkan menjadi calon kepala desa. Kan kalau di kita mah suka banyak ya, kalau ingin pencalonan itu suka carmuk ya. Jadi sahabat percikan iman tahu mungkin ya arti carmuk itu cari muka ya. Biasanya kalau calon kepala desa 2 bulan mau pemilihan, wah rajin ke masjidnya, rajin berbaur dengan masyarakat, selalu ngedata apa sih kekurangan di RW ini apa sih kekurangan. Nah, dia mencari sesuatu hal yang memang dianggap oleh masyarakat di sekitar itu baik. Jadi kumaha we carana gitu. Tetapi kalau orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, nanti Allah tunjukkan jalan-jalan yang baiknya itu kemana, ke arah mana, tanpa mesti dia harus carmuk atau cari muka. Karena kalau orang yang hidupnya berkah, melakukan sholat dia mudah, berjamaah dia mudah, nggak perlu harus diperlihatkan. Karena semua orang tahu bahwa dia itu adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang dermawan, orang yang bisa diberikan amanat. Nah, tidak sedikit kalau orang yang tidak hidupnya berkah, dia menginginkan sesuatu, kemudian Allah tidak menakdirkan dia apa yang dia inginkan itu milik dia, maka apa yang terjadi bisa jadi orang yang hidupnya tidak berkah, justru dia akan semakin jauh dengan Allah. Tetapi bagi orang yang hidupnya penuh dengan keberkahan, ketika oleh Allah diberikan dihadapkan dengan kenikmatan, kemudian kenikmatan itu hilang, maka dia akan sadar bahwa itu adalah titipan dari Allah dan dikembalikan lagi kepada Allah. Sahabat percikan iman yang berbahagia, mudah-mudahan saum yang kita laksanakan ini menjadikan saum yang penuh dengan keberkahan. Saum yang kita jalankan ini memberikan sebuah pembelajaran yang sangat dahsyat kepada kita. Arti dari sebuah kesabaran, arti dari sebuah kenikmatan, arti dari sebuah perjuangan, dan arti dari sebuah ketaatan. Jadi saum yang kita laksanakan ini memberikan efek yang sangat positif untuk menggambarkan makna dari sebuah keberkahan. Baik itu usia kita penuh dengan keberkahan, rezeki kita penuh dengan keberkahan, anak kita menjadi anak yang memberikan keberkahan, suami kita menjadi suami yang memberikan ladang untuk keberkahan, istri kita pun menjadi ladang untuk memberikan keberkahan. Semuanya menjadikan nilai keberkahan di hadapan Allah. Semoga Allah senantiasa memudahkan setiap langkah kita, setiap keinginan kita, setiap harapan kita. Dan tentu saja ketika Allah memberikan nilai kepada kita dengan keberkahan itu, pasti Allah akan memudahkan setiap langkah kita. Sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan keberkahan, maka di sini ada poin yang dimana orang yang hidupnya berkah itu, satu, dia selalu istiqomah dalam kebaikan, bagaimanapun kondisinya, baik sakit ataupun senang, ataupun dalam keadaan sedih, dalam apapun, pasti dia selalu istiqomah untuk melakukan kebaikan. Kemudian orang yang berkah itu
senantiasa bersabar dengan setiap apa yang Allah berikan kepadanya, baik itu menyenangkan atau menyakitkan, dia selalu sabar. Kemudian orang yang sabar itu dia selalu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya, baik itu pahit ataupun manis. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, sahabat percikan iman. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah dan saum kita menjadi saum yang penuh dengan keberkahan, hidup kita berkah, usia kita berkah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, membimbing anak-anak kita, membimbing keluarga kita dengan hidayahnya. Sekian, terima kasih. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.